Salam sejahtera bagi kita semua. Emana kembali hadir dengan podcast pembahasan firman Tuhan. Semoga firman Tuhan yang murni mampu merawat batin kita, menguatkan roh kita, dan membangun iman kita di hadapannya. Silakan menikmati podcast Emana hari ini. Puji Tuhan, salam damai sejahtera saudara-saudari, para pendengar podcast Emana. Syukur pada Tuhan di minggu yang baru ini kami bisa kembali hadir melayani saudara-saudari sekalian. Dan puji Tuhan, kembali lagi bergabung bersama dengan kita Saudara Kenny. Puji Tuhan, Saudara Kenny. Puji Tuhan, halo Saudara Ade. Syukur pada Tuhan bisa kembali bersama-sama kita membahas firman Tuhan. Ya, saya juga mengucapkan salam damai sejahtera kepada seluruh saudara-saudari para pendengar podcast Emana. Amin. Amin. Baik, saudari, di minggu yang baru ini kita akan memasuki judul yang baru pula, yang tentunya akan memberkati kita semua. Nah, judul yang kita ambil kali ini adalah memberitakan Injil Kerajaan. Tentu kita sebagai orang Kristen, kita semua memegang satu amanat yang sama, amanat yang Tuhan perintahkan kepada kita, yaitu untuk memberitakan Injil. Tetapi pertanyaannya, Injil yang seperti apa? Dan apakah tujuan dari Injil yang kita beritakan itu? Nah, malam ini melalui judul tentang memberitakan Injil Kerajaan, Saudara Kenny akan membantu kita menjelaskan menurut pewahyuan yang kita ambil dari dalam kitab Lukas pasal 4 ayat 43. Saya bacakan dulu ayatnya. Dikatakan demikian, tetapi ia berkata kepada mereka, juga di kota-kota lain aku harus memberitakan Injil Kerajaan Allah, sebab untuk itulah aku diutus. Puji Tuhan, dari ayat ini berkat seperti apa yang bisa dibagikan, Saudara Kenny? Baik, puji Tuhan, kita sudah memasuki pembacaan Alkitab di dalam Lukas pasal yang keempat. Saudara-saudari, kalau kita membaca di dalam Lukas pasal 4, dimulai di dalam 13 ayat pertama, yaitu menceritakan bagaimana Tuhan Yesus sebagai seorang manusia penyelamat, dia melewati satu pengujian. Sehingga melalui pengujian ini membuktikan bahwa dia sungguh adalah seorang manusia penyelamat bagi kita. Maka mulai dari pasal 4 ayat 14 sampai pasal 19 ayat 27, ini adalah satu perikop yang panjang. Di dalam perikop ini mulai membahas, memperlihatkan kepada kita ministry atau pelayanan manusia penyelamat di dalam segala kebajikannya untuk mengekspresikan keilahiannya atau atribut ilahinya. Maka pertama dikatakan, memperlihatkan kepada kita, yaitu dari ayat 14 sampai 30, yaitu Tuhan datang untuk mengumumkan tahun Yobel kasih karunia, yaitu tahun kebebasan, satu kabar sukacita. Ini menunjukkan bahwa kita manusia berdosa adalah di bawah perbudakan. Tetapi puji Tuhan, ministry manusia penyelamat ini mengumumkan tahun kebebasan untuk kita. Nah, amin. Bagaimana tahun kebebasan ini diberitakan kepada kita, diumumkan kepada kita? Maka kita akan melihat setelah Tuhan Yesus mengumumkan tahun Yobel kasih karunia, mulai dari ayat 31 sampai ayat 44, yaitu porsi pembacaan Alkitab hari ini. Di sana menceritakan Tuhan melakukan 4 hal yang kita bisa sebut adalah ada amanat 4 ganda yang Tuhan lakukan. Pertama adalah dia mengajar. Di dalam ayat 31 dan 32 di sana dikatakan Tuhan pergi ke Kapernaum, di sebuah kota di Galilea. Dia mengajar di situ pada hari-hari Sabat. Dan orang-orang takjub mendengar pengajarannya, sebab pengajarannya penuh dengan kuasa. Artinya pengajarannya ini ada kuasanya. Pengajarannya ini menyingkapkan, membukakan hati manusia yang di dalam kegelapan. Memperlihatkan kepada kita, kepada manusia, Sehingga
membuat kita takjub. Bukankah ini adalah pengalaman keselamatan kita? Pertama kali kita mendengarkan firman Tuhan, sungguh di dalam kita ada satu takjub. Kita merasakan perkataan firman Tuhan itu penuh dengan kuasa, menyingkapkan segala kegelapan di dalam diri kita. Lalu perkara yang kedua yang Tuhan lakukan adalah Dia mengusir roh-roh jahat. Ini juga yang terjadi di dalam keselamatan kita. Tatkala firman Tuhan menakjubkan kita, maka seketika kuasa kegelapan, kuasa roh jahat terusir dari diri kita. Dan perkara yang ketiga adalah Tuhan menyembuhkan di dalam ayat yang ke-38 ya. Di sana dikatakan Tuhan menyembuhkan ibu mertua Simon yang demam keras. Kita melihat di sini, ini juga adalah cerita pengalaman kita. Setelah kuasa jahat diusir, maka Tuhan menyembuhkan segala kondisi kita, membuat kita layak untuk menerima amanat yang keempat. Amanat yang keempat ini adalah apa? Yaitu Tuhan memberitakan kabar baik tentang kerajaan Allah. Amen. Inilah yang menjadi poin pembahasan kita hari ini. Yaitu Tuhan berkata Dia harus memberitakan Injil kerajaan. Sebab untuk itulah Dia diutus. Amin. Saudara-saudari, apa itu Injil? Injil bukan sekedar supaya kita menerima keselamatan. Injil bukan sekedar kita dibebaskan saja dari belenggu dosa, dari belenggu si jahat. Tapi Injil adalah untuk menghasilkan kerajaan Allah. Apa itu kerajaan Allah? Yaitu ruang lingkup di mana Allah sebagai Sang Raja dapat memerintah. Ruang lingkup ini adalah siapa? Yaitu setiap kita kaum beriman. Puji Tuhan, inilah Injil kerajaan. Inilah amanat yang Tuhan pikul ketika Dia datang sebagai manusia penyelamat. Hari ini, amanat ini juga diberikan kepada kita. Di dalam kitab Matius kita tahu bahwa Tuhan berkata Injil kerajaan harus diberitakan sampai ke ujung bumi, supaya tibalah kesudahannya. Saudara-saudari, hari ini kita sebagai orang yang diselamatkan, apa tujuan hidup kita? Bukan sekedar kita bersuka cita karena kita sudah menerima kebebasan. Sebenarnya Yobel yang sejati adalah tatkala kita dibangunkan menjadi satu kerajaan Allah. Hal ini dapat kita lihat di dalam sejarah orang Israel. Orang Israel dibawa keluar dari perbudakan Firaun, dari perbudakan di Mesir. Bukan sekedar supaya mereka terlepas dari Firaun, bukan sekedar supaya mereka keluar dari Mesir, tetapi firman Tuhan dengan jelas memberitahu pada kita, supaya mereka beribadah kepada Allah, supaya mereka dijadikan menjadi kerajaan imam bagi Allah. Hari ini kita juga sama. Puji Tuhan, keselamatan kita sungguh bermakna, karena Allah ingin mendirikan kerajaannya melalui kita. Haleluya. Inilah makna memberitakan Injil kerajaan. Amin. Amin. Puji Tuhan, saudari, sangat memberkati sekali. Melalui firman yang saudara Kenny bagikan, kita boleh melihat juga mengapresiasi tentang makna memberitakan Injil kerajaan. Kita tahu bahwa Injil tadi bukan hanya sekedar supaya kita diselamatkan, supaya kita bebas dari dosa-dosa kita, tetapi Injil adalah untuk menghasilkan kerajaan Allah. Ruang lingkup di mana Allah bisa meraja. Dan puji Tuhan, inilah amanat yang Tuhan pikul pada saat itu, dan hari ini amanat ini Tuhan juga berikan kepada kita. Kiranya saudari kita semua juga boleh menjadi orang-orang Kristen yang bekerja sama dengan Allah, boleh memberitakan Injil kerajaan. Puji Tuhan. Baik, terima kasih banyak Saudara Kenny untuk sharing kali ini. Untuk menutup podcast kita di dalam kasih, saudari, mari kita satukan hati kita. Saudara Kenny akan berdoa untuk kita semua. Amin. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur untuk keselamatan, untuk Injil, untuk kabar sukacita. Amin. Oh,
tahun Yobel yang Tuhan karuniakan kepada kami. Sungguh kami adalah orang yang ada di dalam perbudakan dosa, di dalam kegelapan. Tapi Tuhan, melalui Injil, Engkau datang memberitakan kabar sukacita. Kau mengajar kami dengan penuh kuasa, menyingkirkan segala kegelapan. Mengusir segala kuasa jahat di atas diri kami. Kau menyembuhkan kami dari segala kelemahan kami, supaya kami bisa dibangunkan menjadi kerajaan. Tuhan, kami bersyukur hari ini kami adalah orang-orang yang ada di bawah ruang lingkup kerajaan Allah. Kami mau menjadikan Engkau secara praktis, secara real di dalam kehidupan kami, di mana Engkau sebagai Sang Raja. Kami adalah umat kerajaan. Tuhan, kami juga mau Engkau pakai supaya mulut kami adalah mulut yang memberitakan Injil kerajaan. Amin. Tuhan, kami berdoa, kami serahkan seluruh saudari yang mendengarkan podcast ini. Kau pakai kami supaya Tuhan, melalui kami, kerajaan-Mu datang di bumi seperti di surga. Segala mulia, hormat hanya bagi Tuhan Sang Raja kami. Amin. 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 Tuhan. Sekian pembahasan firman porsi hari ini. Sampai jumpa di podcast berikutnya. Jangan lupa untuk download aplikasi Emana pada handphone Anda untuk manfaat yang lebih banyak. Tuhan Yesus memberkati.